Republik Indonesia ke-71 tanggal 17 Agustus 2016. Kepala Desa Bokor beserta rombongan memasuki lapangan upacara. Upacara memperingati detik-detik proklamasi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2016. Masing-masing pimpinan barisan menyiapkan barisannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan seambil alih, masing-masing komandan pasukan kembali ke tepi kanan barisan. Berjalan. Latihan hingga Istana Kebal. Inspektur upacara menuju mimbar upacara. Hadirin dimohon berdiri. Penghormatan umum kepada Inspektur upacara. Hormat. laporan.
upacara memperingati detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 tanggal 17 Agustus 2016 dimulai. Laksanakan. Pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945 oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bogor. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan nasional, pahlawan daerah, kemudian berjuang tokoh-tokoh desa Bogor, marilah kita sama-sama mengheningkan cipta. Saya berdoa mengheningkan cipta. Mulai. Selesai. Pengibaran bendera merah putih. Kepada pasukan pengibar bendera merah putih memasuki lapangan upacara.
Hadap kiri penting. Gerak. Hormat. Gerak. Semangat. Gerak. Vamos. Lakukan terima bendera. Peringati Hari Proklamasi Republik Indonesia yang ke-71. Tanda. Sudah melakukan pemerintahan. Siap. Laksanakan. Laksanakan.
Bendera merah putih. Terbang. Nah.
Terima kasih. Kembali ke tempat. Siap. Aman. Siap. 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 Hadap kanan. Siap. Tegak, maju. Jalan. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara. Sekali tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa beserta anggota, yang saya hormati Bapak Kepala Dusun, RW/RT, tim penggerak PKK, kader Posyandu, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Majelis Guru, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, kepala sekolah, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para tokoh undangan, para pemuda, dan anak-anak kami yang saya sayangi. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan suatu kewajiban sebagai warga, sebagai masyarakat, bangga dan merasa bahagia. Nilai arti sebuah kemerdekaan inilah kita laksanakan pada pagi hari ini. Kalau penjajahan kita hidup tidak nyaman, kebebasan kita terbelenggu, tetapi dengan sebuah kemerdekaan kita dapat hidup bebas sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Hadirin beserta apel yang saya hormati, pada kesempatan ini juga ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwa kemerdekaan ini sudah berjalan ke 71 tahun yang lalu, yang telah diproklamasikan oleh perjuang bangsa. Kita sebagai masyarakat hari ini yang perlu kita perjuangkan adalah pembangunan moral dan spiritual, pembangunan fisik sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang mengucur bantuan dana sesuai alokasi dana desa dan dana dari bantuan dari APBN untuk desa kita. Alhamdulillah beberapa kegiatan-kegiatan infrastruktur dapat kita laksanakan. Tapi walaupun demikian program kita cukup banyak, harapan kita cukup banyak, tapi nilai kemampuan keuangan sangat terbatas. Kita gunakan mana yang menjadi prioritas, mana yang cepat mendukung program desa wisata. Oleh sebab itu diharapkan pada masyarakat perlu bersabar, perlu memahami bahwa pembangunan ini jangan terkesan lamban, jangan terkesan tidak kita laksanakan. Semuanya menjadi program pemerintah desa yang telah dituangkan dalam rencana pembangunan desa jangka panjang, kemudian dituangkan dalam program tahunan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Tapi mengingat keuangan kita terbatas, kita mempertimbangkan mana yang lebih utama, mana yang lebih menjadi skala prioritas,
dan mana menyentuh kepentingan masyarakat, dan mana yang lebih menopang program desa wisata yang kita canangkan menjadi sebuah desa wisata. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, juga ucapan terima kasih bukan pembangunan fisik saja infrastruktur, tapi pembangunan mental dan spiritual yang telah dikorbankan dan telah diperjuangkan oleh para guru. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan ribuan terima kasih atas pengabdian Bapak Ibu yang telah mendidik putra-putri Desa Bokor ini, anak kita, menjadi anak yang berguna sebagai generasi penerus perjuangan bangsa, sebagai generasi yang memimpin negara ini dan bahkan memimpin desa ini. Dan juga pada anak kami, mari kita hargai guru, kita hormati guru, karena peran guru itu sangat penting. Dan juga para seluruh masyarakat, terima kasih kami ucapkan yang telah membantu pemerintah desa, ikut bersama pemerintah desa, badan permusyawaratan desa membangun desa. Walaupun tanpa ada anggaran, tapi semangat pemberdayaan, semangat gotong royong yang selama ini terus berjalan, ini merupakan sebuah kebanggaan kita semua. Tahapan ke depan, semangat ini perlu kita pertahankan dan perlu kita terus kembangkan. Tanpa semangat pemberdayaan, tanpa semangat gotong royong, sebuah desa tidak akan maju. Oleh sebab itu juga pada kesempatan ini perlu saya sampaikan, insya Allah dalam bulan Agustus ini kita ditunjuk mewakili Kabupaten Kepulauan Meranti ikut lomba desa tingkat Provinsi Riau tentang penggunaan anggaran alokasi dana infrastruktur dan fisik. Di samping itu juga tata ruang desa yang perlu kita kemas. Jadi tugas kita semua, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari kita benahi pekarangan kita masing-masing, jalan dan gang, dan juga para aparat pemerintah desa, ajak masyarakat, mari kita berbenah. Mudah-mudahan dari apa yang akan dinilai, yang menjadi indikator penilaian, kita tergolong desa yang terbaik. Dan rencana keuntungan Bapak Presiden di Provinsi Riau Kabupaten Siak, kalau memang kita berhasil, keinginan pemerintah daerah melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD, Presiden akan diarahkan ke Desa Bokor karena salah satu desa wisata juga desa penerima Brospen Desa Terpadu, yaitu website. Jadi mungkin Bapak Ibu tidak menyadari bahwa sekarang dengan teknologi kita sudah ikut dengan teknologi. Hari ini Bapak Ibu tidak disorot, sekarang Bapak Ibu sudah masuk TV itu. Bapak Ibu nampak yang sebelah kiri kita ini sebelah kiri kita itu menyorot menyuting, insya Allah akan kita videokan. Kalau memang ada rezeki akan kita bagi per sekolah supaya dapat kenang-kenangan. Mudah-mudahan ke depan jauh lebih bagus, jauh lebih bersemangat. Terima kasih juga pada masyarakat bahwa semangat memperingati hari kemerdekaan ini tetap kita jalankan dengan meninggalkan pekerjaan, waktu yang Bapak Ibu luangkan demi memperingati hari kemerdekaan. Inilah sebuah hati perjuangan, sebuah hati pengorbanan demi kampung halaman, demi bangsa dan negara. Dan juga selanjutnya pada Bapak Ibu, mari kita bentuk generasi kita menjadi generasi yang baik, generasi yang santun, generasi yang mempunyai akhlakul karimah. Kita bina akhlak anak mulai dari rumah tangga kita sendiri. Bahkan jangan kita mengharapkan di sekolah tidak semuanya menjadi tanggung jawab guru, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua dan tanggung jawab seluruh masyarakat. Mari kita kembangkan budaya orang tua-tua kita dahulu, bahwa anak orang itu anak kita. Jangan kita ikut dengan perkembangan zaman bahwa anak kamu ya anak kamu, anak saya anak saya. Tapi walaupun demikian kita tetap mawas diri, kontrol dengan kemajuan teknologi ini Bapak Ibu. Lalu dipantau anak-anak kita menggunakan HP yang bisa membuat segala informasi. Itu semua bisa merusak moral. Dan juga kita jalin kerukunan, kekompakan, kebersamaan. Kritikan dan pandangan untuk pemerintah desa sangat kami butuhkan, tetapi bisa kita kembangkan, bisa kita cari sebuah solusi sehingga kita ada sinkronisasi dalam membangun desa. Apa gunanya kita mengkritik di belakang tapi kita tidak mempunyai sebuah solusi? Bapak Ibu mempunyai ada perwakilan, yaitu Badan Permusyawaratan, sampaikan aspirasi, sampaikan mana yang hal-hal yang tidak tercover oleh pemerintah desa, baik dari segi pembangunan, kebijakan dan sebagainya.
nanti bisa melalui Badan Pemusyawaratan Desa duduk bersama pemerintah desa mencari sebuah solusi. Kalau itu menjadi skala prioritas, ya harus kita bangun, harus kita rubah, harus kita buat, mengapa tidak. Inilah harapan kita semua. Mudah-mudahan semangat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 di Desa Bokor ini kedepannya memberi hikmah yang sangat besar, memberi semangat yang tinggi untuk pembangunan desa, memberi semangat yang tinggi untuk kekompakan dan semangat kegotong royongan. Dan juga pada masyarakat Dusun Manggis dan masyarakat lain, dusun-dusun yang lain, memang kita didorong karena APBD kita kecil, ADD kita kecil, kita didorong untuk pemekaran desa. Secara pribadi, atas nama pemerintah desa juga bukan tidak setuju dan bukan tidak mendukung. Saya sangat memberi support kalau bisa desa kita itu dimekar menjadi 2 desa atau 3 desa. Tetapi amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemekaran desa itu desa yang akan dimekarkan di samping syarat-syarat yang lain, yaitu jumlah penduduk minimal 800 KK, luas wilayah, potensi, dan lain-lain faktor pendukung lainnya juga merupakan syarat. Alhamdulillah Desa Bina Sempian, Desa Kedaburapat juga dimekar baru-baru ini, tapi Desa Bokor belum. Artinya bukan tidak ada kemungkinan sama sekali Bapak Ibu, tapi itu kita pahami. Dusun Manggis itu untuk pemukiman masyarakat hanya 1 km persegi. Ruas jalan kita hanya 1.500 meter lebih kurang. Kiri kanan kita bakau, dikelilingi laut dan sungai. Kalau mencukupi jumlah penduduk, tidak usah banyak, hanya cukup 500 KK, kita siap menambah kuota penduduk. Tapi kalau hanya 163 KK, kita jadikan 800 KK atau 750 KK. Ini sebuah kebohongan yang sangat besar. Oleh sebab itu, kami tidak bisa memfasilitasi kalau kebohongan itu kita paksakan. Apabila terjadi identifikasi, survei ke lapangan, ternyata jumlah penduduk tidak mendukung, inilah nampak kebohongan kita semua. Dan juga kalau ingin dimekarkan, kita sudah koordinasi dengan Ketua BPD, Pak Camat sendiri sangat mendorong kawan-kawan di PMD. Kalau gitu Pak Kades, karena desa kita luas, jumlah penduduk kita banyak, perangkat desa kita banyak, sehingga desa kita tidak mempunyai ADD yang memadai. Bisa kita pahami Bapak Ibu, desa kantor kita ini operasionalnya sama sekali. Nak berbuat melayani masyarakat tidak ada operasional. Dan kami tidak ada SPPD perjalanan dinas, dan juga tidak ada tunjangan sama sekali. Kebijakan yang kita buat itu semata-mata demi pelayanan masyarakat, walaupun kami berkorban. Jadi harapan kami kepada masyarakat bisa memaklumi, jangan meminta banyak kepada pemerintah desa kalau hubungan finansial berkaitan dengan keuangan. Tapi lain daripada itu, 24 jam kita siap sesuai dengan aturan yang berlaku di desa. Dan juga perlu kita pahami, pemekaran ini sangat kita harapkan. Kalau Dusun Manggis kita mekarkan, mau tidak mau Dusun Durian kita belah. Kita belah Jalan Ibrahim ini, kita belah sampai ke Ulu Bentai. Seluruh lapangan bola, masjid, kantor, pelabuhan itu masuk kepada pemekaran. Hal demikian secara pribadi dan secara badan BPD tidak menyetujui. Kita mekarkan Dusun Kelapa, Durian, dan Cempedak kita belah. Mulai dari Cau Ali itu kita luruskan, hampir dibelah 2. Jadi untuk Desa Bokor tidak mempunyai Kuala Bokor lagi. Salah-salah bisa tidak mempunyai pelabuhan. Jadi semuanya serba salah, semuanya serba kurang. Jadi niat kita ingin mengembangkan desa menjadi sebuah desa baru yang kita mekarkan, itu mungkin untuk setahun ini, 2 tahun ini belum. Karena jumlah penduduk sangat belum mendukung, dan juga potensi wilayah sangat belum mendukung. Tapi harapan kita semua, bagaimana pembangunan infrastruktur jambatan penyeberangan, akses jalan kita kembangkan. Insya Allah kalau jalan kita, jambatan kita sudah terbangun Bapak Ibu, sentra pelabuhan kita ini bukan di Sungai Bokor, tapi di Dusun Manggis, berhadapan langsung dengan kabupaten, yaitu Pelabuhan Dorak. Kita sediakan pelayanan Kempang, dan kita tembuskan jalan sampai ke Yuara. Jalan yang selama ini dibuat oleh orang tua kita itu insya Allah akan kita lanjutkan perjuangannya sampai ke Kayuara. Harapan kita masyarakat pesisir, masyarakat Tanjung Sama, Ransang yang ingin berurusan di rumah sakit, yang ingin berurusan administrasi di kantor dinas, kantor DPR maupun sekretariat kantor bupati tidak perlu lewat Pranggas, perlu hanya lewat di Desa Bokor karena hubungan sangat dekat.
Disinilah aset ekonomi kita terbuka, ngojek dan jasa segala macam pun bisa terbuka. Inilah harapan kita semua. Kalau itu semua tidak terpenuhi, masa saya memimpin di Desa Bokor ini, saya mengharapkan siapapun yang akan memimpin itu perlu dilanjutkan. Karena selama ini memang kita inginkan terlalu tinggi, harapan kita terlalu tinggi, perubahan. Ini dengan perubahanlah kita bisa maklumi ada perbedaan pandang dan ada perbedaan pikiran. Kita bisa memahami perbedaan itu rahmah, tetapi demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan desa, demi nama baik desa, demi harga diri desa, demi martabat desa, demi popularitas desa kita ini, mari kita perjuangkan itu semua. Dan terima kasih para pemuda yang selama ini telah mengangkat nama baik desa. Sungguhnya adik kita Sanggar Batin Galang bersama anggota ini sangat mempunyai peran serta yang sangat besar. Dan juga dalam waktu dekat insya Allah hari Minggu, hari Sabtu kita ada permainan juga, kata informasi diadakan Pesta Sungai Bokor, perlombaan memancing gratis, hadiahnya sangat memadai, sangat memuaskan. Apa usah ditanya. Dan jelas kemudian lari tuan sagu, kemudian cocok atap. Diharapkan para seluruh masyarakat mari berpartisipasi. Tidak usah mikir hadiah, tapi bagaimana memeriahkannya. Terima kasih atas perhatian. Ucapan saya sekali lagi, mudah-mudahan pada tahun yang akan datang jauh lebih banyak, jauh lebih ramai. Dan mohon maaf atas kekurangan, kesalahan dan kesilapan. Dan juga kalau terjadi kesalahan dan kekurangan dalam melayani masyarakat untuk berurusan pemerintahan, di pemerintahan, kalau memang tidak disengaja maupun disengaja oleh aparat pelayan desa, pelayan masyarakat, kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas rahmat dan karunia-Mu, kami bangsa Indonesia kembali dapat memperingati hari kemerdekaan negara Indonesia. Syukur kami kepadamu ya Allah atas anugerah kemerdekaan yang kami terima 7 dekade yang lalu. Jadikanlah hari ini sebagai momentum untuk meningkatkan kerja dan kinerja kami. Ya Allah, Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, jauhkanlah kami dari segala penyakit hati, jauhkanlah kami dari cinta dunia dan takut mati, hindarkanlah kami dari sifat buruk sangka, iri, dengki dan hasad yang setan tiupkan secara halus ke dalam jiwa kami. Palingkanlah kami dari sikap adu domba, fitnah dan kebencian yang dapat merusak rasa persatuan dan kesatuan institusi, bangsa dan negeri kami. Sungguh hanya dengan pertolongan-Mu lah yang dapat menjauhkan kami dari bisikan setan yang tidak kami sadari. Ya Allah yang maha menguasai segala sesuatu, sungguh telah berlalu negeri para nabi dan rasul yang Engkau berkahi. Sungguh telah berlalu negeri para pemimpin yang soleh dan taat yang Engkau makmurkan. Dan sungguh telah berlalu pula negeri yang penuh dengan kedurhakaan yang telah Engkau binasakan. Telah cukup Engkau mengingatkan kami dalam kitab-Mu ya Allah tentang negeri yang Engkau berkahi dan Engkau murkai. Oleh karena itu ya Allah, ya Rahman, jadikanlah bangsa kami sebagai bangsa yang mampu mengambil pelajaran, bangsa yang mau berusaha keluar dari kesulitan, dan bangsa yang bersatu untuk tidak berpaling atas perintah. Sungguh amat mudah bagimu untuk menimpakan azab kepada kaum yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, sungguh masih panjang perjuangan bangsa kami, masih berat beban di pundak kami, dan alangkah lebih berat lagi beban di pundak para pemimpin kami. Karuniakanlah kepada bangsa kami pemimpin yang mencintai dan dicintai oleh-Mu, pemimpin yang mempunyai sikap yang amanah dan ketakwaan,
Jadikanlah mereka sebagai suri tauladan yang baik bagi kami. Janganlah Engkau hukum kami atas ketidaktahuan dan ketidakmampuan kami dan para pemimpin kami dalam membina negeri ini. Bimbinglah kami dan para pemimpin kami untuk mengelola negeri ini. Janganlah Engkau palingkan kami kepada keburukan setelah datang kepada kami petunjuk. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sungguh tiada daya dan upaya selain dengan pertolongan, dan cukuplah Engkau sebaik-baik pemberi pertolongan. Ya Allah, tunjukilah kepada kami dan para pemimpin kami bahwa yang benar adalah kebaikan, dan mudahkanlah bagi kami untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami bahwa yang salah adalah suatu kebatilan, dan jauhkanlah kami darinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum. Kepada Inspektur Upacara terbang. Left. Tegak. Left. Inspektur upacara kembali ke tempat. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Hadiah Rusia. Bubar. Left. Agustus Abu Dhabi.